Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutmainnah di podcast Arabic Vibe Check. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas atau membedah sebuah pembahasan mengenai dinamika penggunaan bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Ammiyah di era modern, di mana kita ketahui bahwa bahasa Arab Fusha itu merupakan salah satu bahasa Al-Quran, bahasa resmi, dan bahasa pendidikan. Nah, di sisi lain kita mengenal bahasa Arab Ammiyah, di mana bahasa Arab Ammiyah ini merupakan salah satu bahasa di kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat Arab, seperti di Mesir, di Arab Saudi, dan negara-negara Arab lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas sendiri karena saat ini saya telah ditemani oleh dua rekan saya yang sangat luar biasa dan tentunya berpengalaman, yaitu Kak Dilla sama Kak Lisa. Halo Kak, selamat siang. Bagaimana kabar kalian? Hai Ina, senang sekali bisa kembali bertemu dengan Kakak Ina. Kabar saya baik. Saya sangat mengapresiasi atas undangan Kakak Ina yang ingin mengajak saya kembali berdiskusi tentang bahasa Arab, terutama bahasa Fusha dan bahasa Ammiyah. Insyaallah. Hai, selamat siang Kak Ina, Kak Dila. Senang sekali bisa berdiskusi di sini hari ini. Alhamdulillah, kabar saya baik. Masya Allah, alhamdulillah. Baik. Nah, menarik sekali ya apabila kita berbicara tentang bahasa Arab. Nah, di mana bahasa Arab ini kan kita mengenal bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Ammiyah, di mana kedua bahasa ini merupakan bahasa besar di dunia. Nah, kemudian seringkali kita lihat bahwa pelajar bahasa Arab di Indonesia itu seringkali mengalami kendala dalam berkomunikasi secara langsung di negara-negara Arab, seperti tadi contohnya di Mesir, di Arab Saudi, dan negara-negara Arab lainnya. Nah, menurut Kak Dilla dulu nih, menurut Kak Dilla, mengapa sih fenomena diplomasia ini masih bertahan sampai era modern sampai sekarang ini? Baik, pertanyaan dari Kakak Ina ini sangat menarik untuk dibahas. Perlu kita pahami bahwa bahasa Arab Fusha bukan sekadar bahasa komunikasi, akan tetapi sebagai identitas peradaban dan bahasa agama yang terjaga standarisasinya. Di sisi lain, bahasa merupakan organisme yang hidup. Bahasa Ammiyah berkembang sebagai adaptasi terhadap sosiolinguistik masyarakat dalam realitas kehidupan sehari-hari. Jadi, tantangan utamanya bukan dari segi mana yang benar, akan tetapi dari segi ketepatan dalam konteks penggunaannya. Oke, baik, menarik sekali ya. Intinya di sini adalah tergantung pada konteks penggunaannya. Nah, apabila kita beralih kepada aspek komunikasi modern, nah bagaimana nih menurut Kak Lisa tentang bagaimana sih peran kedua bahasa Arab ini di era modern ini, di mana kita mengingat bahwa sangat dengan perkembangan teknologi yang sangat modern begitu. Nah, bagaimana menurut Kak Lisa? Baik, pertanyaan yang sangat menarik Kak Ina. Saya melihat perubahan yang sangat dinamis, di mana saat ini bahasa Ammiyah bukan lagi sekedar bahasa lisan, tapi juga menjadi bahasa tulisan di media sosial. Hal ini menjadi tantangan bagi standarisasi bahasa. Namun menariknya, teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dituntut untuk mampu memahami dialek atau mampu memahami bahasa Ammiyah itu sendiri, bukan hanya sekedar mampu memahami bahasa baku. Jadi bahasa Ammiyah dapat menjadi jembatan bahasa globalisasi tanpa harus mengesampingkan bahasa Fusha sebagai bahasa pengantar resmi. Wow, menarik sekali ya teman-teman pembahasan pada hari ini. Nah, jadi dapat kita
artikan ya bahwa ragam kedua bahasa ini tidak saling meniadakan, akan tetapi saling berbagi peran di dalam ruang yang berbeda. Nah, kemudian di sini timbul pertanyaan nih, apakah ada resiko bahwa dominasi bahasa Arab Amia ini dapat mengikis pemahaman generasi muda terhadap bahasa Arab Fusha itu sendiri, di mana kita ketahui bahwa bahasa Arab Fusha itu kan merupakan alat literatur klasik. Nah, bagaimana menurut pendapat Kak Dila mengenai hal ini? Baik, kekhawatiran Kakak Ina ini merupakan kekhawatiran yang valid. Itulah mengapa pendidikan bahasa Arab modern perlu menerapkan metode inklusif, mengajarkan bahasa Fusha untuk kompetensi akademik dan literasi, namun juga memaparkan bahasa Fusha untuk kompetensi komunikatif. Oke, baik, menarik ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa salah satu kunci keberhasilan dalam berkomunikasi di era modern ini adalah fleksibilitas dalam menempatkan diri kita terhadap dua ranah bahasa ini. Nah, oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih strategi praktis dalam mempelajari bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amia. Oke, kami akan membahas tentang strategi ini setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di podcast Arabic Fact Check. Dadah. Bangun pagi ku minum susu, bantu sehat kuat tubuhku, dukung daya tahan alami, baik kini dan juga nanti, tiap pagi susu Fresh and Fried. Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast Arabic Fact Check. Nah, tadi kita sudah membahas dari sisi teoritisnya dan fenomena digitalnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana strategi praktis dalam mempelajari kedua bahasa ini, yaitu bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amia. Oke, pertama saya akan ke Kak Dila dulu nih. Nah, kita kan melihat banyak teman-teman ya yang ingin belajar bahasa Arab, akan tetapi seringkali merasa pusing nih, yang mana mau terlebih dahulu dia pelajari. Nah, kemudian di kelas juga kita harus belajar kaidah nahwu yang rumit. Nah, menurut Kak Dila ini, apakah mungkin kita ini dapat menguasai bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amia ini secara paralel? Nah, bagaimana menurut Kak Dila tentang pandangan ini atau pendapat ini? Baik, kebingungan atau pertanyaan yang muncul dari Kak Ina merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat sering muncul dalam benak para pelajar, khususnya para pelajar bahasa Arab. Kuncinya adalah jangan menganggap bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amia merupakan dua bahasa yang berbeda, karena bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amia merupakan bahasa yang saling melengkapi. Bahasa Fusha kebanyakan digunakan dalam forum-forum akademik seperti dalam acara formal, dalam penulisan akademik, dan sebagainya. Kemudian dalam bahasa Amia kebanyakan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saran saya bagi para pelajar, bangunlah fondasi menggunakan bahasa Fusha agar bahasa atau logika bahasanya terbentuk, dan sisihkan ruang untuk mengekspos diri ke bahasa Amia dengan cara mendengarkan podcast-podcast Amia, menonton vlog Amia, atau bahkan mengikuti tren-tren yang ada di TikTok. Wow, menarik sekali ya. Jadi, melanjutkan pembahasan dari Kak Dila ini mengenai tren-tren TikTok begitu. Nah, sekarang saya ke Kalisa nih. Nah, kan saya melihat Kalisa ini kan sering sekali mengamati tren-tren di media sosial kan. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih ke Kalisa. Nah, apakah ada semacam jalan tengah atau yang menjembatani
supaya orang-orang di Timur Tengah itu merasa mudah memahami dalam penggunaan bahasa Arab Fusha dan Amiyah ini. Nah, bagaimana menurut Kak Lisa? Ya, betul sekali Kak Inna. Sekarang ini sedang populer yang namanya Al-Lugha Al-Wusta atau bahasa Arab Tengah-Tengah. Ini adalah bahasa yang sering digunakan oleh penyair berita atau influencer intelektual. Mereka tetap menggunakan kaidah Fusha, tapi dengan kosakata yang lebih sederhana dan dengan nada yang lebih santai. Jadi, tidak sekaku bahasa kitab klasik dan tidak juga selokal dialek tertentu. Bagi Gen Z atau milenial yang mau belajar, ini adalah sebenarnya adalah ranah pintu masuk yang sangat nyaman agar tetap terlihat cerdas dan tetap terlihat santai saat berbicara. Wow, bagus sekali ya, keren sekali ya. Jadi namanya adalah Al-Lugha Al-Wusta. Nah, teman-teman, jadi Al-Lugha Al-Wusta ini merupakan salah satu ranah dalam bahasa Arab yang merupakan jembatan antara Al-Arabiyah, Al-Fusha, wa Al-Amiyah. Nah, di mana fungsi dari Al-Lugha Al-Wusta ini sebagai jembatan antara penggunaan bahasa baku dan dialek, khususnya di era modern dan teknologi di era sekarang. Nah, mungkin ini juga menjadi solusi bagi teman-teman yang ingin lebih mempelajari bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah. Oke, teman-teman, tidak terasa ya, kita sudah membahas tentang dinamika penggunaan bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah. Kemudian juga kita sudah membahas tentang strateginya. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung acara nih teman-teman. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin kepada Kak Lisa dan Kak Dila ini meminta satu closing statement singkat mengenai bahasa Arab ini ke depannya di era sekarang ini atau di era modern seperti sekarang ini. Nah, oke, kita mulai dari Kak Lisa dulu. Silakan Kak. Baik, singkat saja dari saya. Jangan biarkan kakunya tata bahasa menghambat Anda dalam berkomunikasi. Bahasa Arab itu sangat kaya dan modern. Manfaatkan teknologi, dengarkan musiknya, dan biarkan bahasa itu mengalir dalam interaksi komunikasi Anda. Bahasa Arab itu keren dan dia sangat terbuka untuk masa depan. Wow, keren sekali ya. Oke, terakhir kita ke Kak Dila. Silakan Kak. Baik, dari saya, hormatilah Fusha sebagai akar identitas dan literatur kita, dan peluklah Amiyah sebagai jembatan kemanusiaan antara kita dengan yang lain. Karena pada akhirnya bahasa diciptakan untuk menyatukan hati kita, bukan untuk menciptakan sekat-sekat di antara kita. Jangan pernah berputus asa, tetap semangat sebagaimana Mahfuzat yang mengatakan manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka pasti akan berhasil. Oke, baik. Kepada Kak Dila, Kak Lisa, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Kak Ina. Kak Ina. Bye-bye. Oke, baik teman-teman. Mungkin inilah tadi pembahasan dari penggunaan bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah. Nah, semoga pembahasan ini dapat membuka perspektif kita semua dalam mempelajari bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah. Oke, sampai jumpa lagi di podcast Arabic Fact Check selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.